Azifari Kandi sebagai anak Siti Masito dan Malik Sardani sebagai suami Siti Masito. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang sangat mengagungkan dirinya sebagai Tuhan bagi rakyatnya. Dialah Fir'aun. Fir'aun yang cantik jelita. Sebagai layaknya putri raja, sang putri selalu mendapatkan hal-hal yang terbaik dan pelayanan yang istimewa dari para dayang-dayangnya. Sang putri memiliki dayang yang dia percaya untuk menata kecantikannya. Dayang itu bernama Masito. Suatu hari, Masito sedang menyisir rambut indah sang putri. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu ucapkan? Hamba berdoa Tuan Putri agar bisa menata rambut Tuan Putri yang indah ini menjadi lebih indah lagi. Benarkah? Baiklah. Masito sedikit melamun, memikirkan anak bayinya yang dia tinggal di rumah dalam keadaan sakit. Tiba-tiba, tanpa disengaja, dia menjatuhkan sisir yang digenggamnya. Astagfirullahaladzim. Ada apa denganmu? Kamu melamun ya? Maaf Tuan Putri, hamba teringat anak hamba yang lagi sakit. Masya Allah, kenapa aku begitu teledor? Dari tadi, aku mendengar kau menyebut nama asing itu. Siapa yang kau sebut-sebut itu? Hamba menyebut nama Allah. Allah? Siapa Allah?
Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua. Tuhan? Ayahku Fir'aun adalah Tuhanmu dan Tuhan kita semua. Berani sekali kamu menyebut nama lain selain ayahku. Tidak, Tuan Putri. Raja Fir'aun bukan Tuhan. Dia adalah manusia, sama sepertimu juga sepertiku. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Apa? Kau bilang ayahku bukan Tuhan? Kau samakan dia, seorang raja yang agung, dengan budak sepertimu. Sungguh kau tak tahu diri. Kau sadar dengan ucapanmu? Hei Masito, akan kulaporkan segala pengkhianatanmu pada ayahku. Masito tersadar kalau ucapannya akan membawa malapetaka baginya, bahkan mungkin bagi keluarganya. Tapi dia tidak mungkin menarik ucapannya. Pulanglah ia ke rumah dengan perasaan cemas dan khawatir. Diceritakanlah segala yang terjadi pada suaminya. Mereka tertegun bingung. Terbayang kelak apa hukuman yang akan diberikan padanya. Melaporkan segala yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun sungguh murka. Dia begitu merasa terhina mendengar seorang pelayan di istananya tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan. Lalu dia memerintahkan pengawal istana untuk membawa Masitoh dan keluarganya menghadapnya. Masito, kau tahu siapa aku? Hamba tahu, Paduka adalah raja kami di negeri ini. Kau tahu, selain aku rajamu, aku ini adalah Tuhanmu. Apa benar yang dikatakan putriku kalau kau menyebut nama lain selain aku sebagai Tuhanmu? Benar. Kau tidak serius dengan perkataanmu, kan? Baiklah, akan aku ampuni kau dan aku lupakan segala kekurangan ajaranmu dengan syarat. Katakanlah, Fir'aun adalah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak, Tuhanku adalah Allah, bukan engkau. Engkau adalah rajaku, tapi bukan Tuhanku. Kau berbeda dengannya. Aku, kau, dan mereka
semua hanyalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Masito, kau sadar dengan ucapanmu? Jangan bermain-main denganku. Kalau semua ini karena kau tidak memiliki roti untuk makananmu dan susu untuk anakmu, aku akan memberikannya. Tapi cabut kembali perkataanmu. Akulah Tuhanmu. Tidak, Tuhanku hanya satu, Allah. Tuhanku bukan makhluk sepertimu. Tak peduli kau ingin menukar apapun yang berharga milikmu dengan keimananku, tapi aku tak akan melepaskan iman itu dari dadaku. Baiklah, kalau itu mau. Noah, siapkan api yang besar. Dia pantas dihukum atas pembangkangannya padaku. Pengawal segera menyiapkan api besar di lapangan. Masito memeluk erat bayinya. Suami dan anaknya terlihat cemas. Masito dan suaminya tahu ini adalah konsekuensi dari apa yang terjadi. Kau takut? Tidak, aku hanya tidak tahu apakah anak-anak kita bisa melewati ini semua. Kau percaya bahwa Allah selalu ada untukmu, nak? Jangan takut, Allah pasti akan menolongmu. Insya Allah, tapi itu tidak akan menghancurkan iman kita. Semua mata menatap pada Masito dan keluarganya yang siap untuk diberikan hukuman. Tapi Masito dan keluarganya terlihat tenang. Mereka memasrahkan segala apa yang akan terjadi kepada kekuasaan Allah. Masito, kau lihat, sekarang anakmu di tanganku. Aku akan membuktikan padamu, aku adalah Tuhanmu yang bisa melakukan apapun. Ubahlah keputusanmu sebelum kubakar anak yang kau cintai. Aku memang mencintai anakku, tapi aku lebih mencintai Allah Tuhanku. Anakku, tenanglah sayang. Sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah. Tersenyumlah, nak, jangan menangis. juga tidak akan mengubah keputusanmu kalau kubakar suamimu. Istriku, jangan khawatir. Apapun yang Firaun lakukan tidak akan menguburkan imanku.
Suamiku, jangan khawatir. Apapun yang Fir'aun lakukan tak akan meruntuhkan imanku. Berikan anakku. Sini, berikan anakku padaku. Tidak, Dia anak yang belum tahu apa-apa. Dia didik dia supaya tahu. Bahkan seperti itu. tidak akan pernah kubiarkan kau menyentuh kesuciannya. Lebih baik dia mati bersamaku dalam iman. Tiba-tiba, si bayi yang tertidur di pelukannya membuka matanya dan menangis. Andai matahari di tangan kananku takkan mampu merubah yakinku, terpatri dan takkan terperi dalam lubuk hati. Bilakah rembulan di tangan kiriku takkan sanggup mengganti imanku, jiwa dan raga ini apapun adanya. Andaikan 1000 siksaan terus meramaikan derita yang mendalam, seujung rambutku aku takkan bimbang jalan ini yang ku tempuh. Bilakah ajakan menjelang, syahid syahid yang menemukan ingatan, cintaku hanya untukmu, tetapkan sungguh selalu. Keluarganya meninggal dengan tidak melepaskan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanannya tidak bisa dinilai dan ditukar dengan benda yang mahal dan berharga di dunia, dan cintanya pada suami, anak, dan hal-hal duniawi
tidak melebihi cintanya, kata Allah. Subhanallah. Beri tepuk tangan yang meriah. Masya Allah, ini para pemeran drama musikal Siti Masito. Masya Allah. Oke, Katura